Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai talk show kita. Santai saja, kita akan banyak berdiskusi. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, peserta Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, saat ini kita akan mengawali talk show kita dengan berkenalan dan berdiskusi dengan Bapak PLT, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Insinyur Ignatius Haryanta MSI. Sugeng Enjang, selamat pagi Pak. Sugeng Enjang, selamat pagi Mas Daud. Baik, terima kasih. Jadi Bapak, mohon izin mulai diskusi dan bertanya ya Pak ya. Ketika saya pertama kali dengar istilah teja ungu Pak, pertama-tama saya mikir loh, kok bisa ya Pak mengambil istilah teja ungu, ternak jateng, urip lan nguripi untuk menjadi sebuah visi pembangunan peternakan dan kesehatan Jawa Tengah. Bahkan dijawantahkan dalam sebuah lagu lagi Pak. Dan juga tarian tadi itu juara lomba ya Pak itu Pak ya? Itu juara ketiganya. Juara ketiganya? Iya, juara ketiganya. Berarti juara satunya lebih bagus. Wah, ya Pak lebih ya? Bagus. Wah. Jos tenan. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak PLT Kepala Dinas kita. Bukan hanya menginspirasi dari sisi peternakan tapi juga dari seni budaya. Nah pertanyaannya sekarang Pak, apa yang menginspirasi Bapak sehingga menginisiasi dan mengkonsepsi tentang ternak jateng urip lan nguripi Pak? Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mas Daud. Jadi saya bekerja cukup lama dari Dinas Peternakan sejak akhir 92 sampai dengan sekarang ini udah mau pensiun. Ya. Kemudian hanya sempat dolan sebentar ke Dinas Ketahanan Pangan. Jadi setelah sekian puluh tahun ada permenungan yang luar biasa dan bagaimana saya melihat ternak itu saya melihat dari dua sisi, ya. Yaitu konsepsi dasar teja ungu adalah ternak itu kita pandang sebagai objek, kemudian ternak sebagai subjek. Dan kalau kita lihat bahwa terminologi ternak adalah hewan yang dipelihara untuk tujuan tertentu, menghasilkan daging, telur, susu, dan sebagainya. Kalau dipelihara berarti ada intervensi dari manusia dalam ini dari peternak. Sehingga ternak itu dipelihara, diopeni oleh masyarakat, peternak itu biar ternaknya hidup. Ya. Hidup itu tidak hanya sekedar hidup, tetapi hidup dengan sehat sehingga nanti bisa menghasilkan komoditas ternak, daging, telur, susu sesuai dengan kemampuan genetiknya. Jadi itu yang pertama adalah ternak sebagai objek agar bisa hidup dengan baik, menghasilkan produksi dengan baik, ada intervensi dipelihara oleh peternak masyarakat. Yang kedua konsepsinya adalah ternak sebagai subjek. Kalau ternak tadi sudah dipelihara oleh peternak dengan baik, ya, dengan penerapan kita mengenal kalau di dunia peternakan ini ada namanya the golden triangle of livestock. Ada segitiga produksi, itulah intervensi dari peternak tersebut. Jadi nanti juga dari si perbibitannya juga diatur melalui penerapan good breeding practices, kemudian pakannya diperbagi dengan konsepsi good feeding practices, kemudian manajemen budidayanya, pemeliharaannya melalui good farming practices, termasuk juga mengenai manajemen kesehatan ternak. Nah kemudian ternak sehat akan menghasilkan daging, telur, dan susu. Nah inilah peran ternak itu sebagai subjek memberikan hidup, nguripi bagi para peternak yang memeliharanya sebagai sumber penghasilan, ya, dengan tadi menjual baik itu komoditas ternak hidupnya maupun produk yang dihasilkan, daging, telur, dan susu, nguripi. Nguripi tidak hanya untuk peternak saja, tetapi juga nguripi kepada masyarakat di Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah. Ya. Karena manusia hidup perlu sumber protein hewani. Sumber protein hewani adalah daging, telur, dan susu yang perlu dipahami bahwa yang paling utama dari produk peternakan itu adalah kandungan asam-asam amino esensial yang tidak bisa digantikan oleh sumber protein hewani yang lain untuk mencerdaskan manusia dan sebagainya. Kuncinya adalah di protein hewani. Jadi itu konsepsi dasar terkait dengan teja ungu, ternak jateng, urip lan nguripi. Gitu Mas. Matur suwun Pak, penjelasannya terima kasih. Nah jadi prinsipnya adalah gimana ternak jateng itu produktif, produksinya tinggi, tapi juga tetap harus sehat, menghasilkan produk yang sehat, sehingga dia urip
dengan baik dan akhirnya menguripi masyarakat. Betul. Yang bukan hanya menguripi peternaknya, tapi juga menguripi semua masyarakat Jawa Tengah karena mereka butuh protein hewani. Pertanyaannya sekarang Pak, di bawah tulisan Tuja Ungu itu ada target Pak, bahwa Jawa Tengah sebagai lumbung ternak nasional. Saya itu deg-degan Pak, pede men nggih. Lah kok bisa pede sekali ya Pak ya? Emang di Jawa Tengah itu ada apa kok bisa sampai pede bahwa Jawa Tengah itu akan menjadi lumbung ternak nasional? Kami persilakan. Harus percaya diri Jawa Tengah. Satu dari sisi keanekaragaman sumber daya genetik hewan. Jawa Tengah adalah satu dari 38 provinsi Jawa Tengah yang memiliki keragaman potensi sumber daya ternak lokal yang sudah mendapatkan penetapan dari Menteri Pertanian. Dan untuk mendapatkan penetapan bukan hal yang mudah. Ya. Jadi kami punya ternak ruminansia, ada sapi jabres, kebetulan Pak Kepala Dinasnya rawuh sendiri, Pak Ismu dari Brebes, sapinya kecil-kecil, tapi bisa beranak setiap tahun sekali. Satu saka? Ya, satu saka. Kemudian ada sapi P. Gobemen, ini sudah menasional. Sapi P. Gobemen begitu muncul ini Jawa Tengah sebagai sentra pembelajaran untuk perbibitan ternak lokal. Kemudian untuk ternak ruminansia kecil, kita punya kambing Kaligesing, yang juga sudah terkenal di seluruh Indonesia. Kemudian ada di Purbalingga ada kambing Kejobong. Berikutnya di domba kita ada domba Wonosobo, ada domba Batur, kemudian baru penetapan kemarin juga dari Brebes domba Sakup. Ya. Kemudian untuk unggas siapa yang tidak kenal dengan ayam kedu? Ya, biasanya orang mengenalnya adalah ayam cemani. Tapi ayam cemani bagian dari ayam kedu, karena ayam kedu juga ada yang putih, ada yang jengger merah dan sebagainya. Kemudian kita juga punya turunan nih, ya mungkin juga nanti Pak Ketua DPRD juga kemarin juga mersani. Kita punya ada ayam kedu maron dan ayam kedu maron 1 dan maron 2, penghasil telur sama sebagai penghasil daging. Ya. Kemudian di itik kita juga punya itik Magelang, itik Tegal, yang saat ini sedang proses untuk penetapan adalah itik Pengging Solowan. Inilah potensi genetik yang kita miliki. Kemudian kita juga populasi ternak kita luar biasa, Mas Daud. Ya, populasi ternak kita itu kalau kita jumlah menjadi satuan ternak animal unit, kita tidak kurang dari 5,7 juta satuan ternak. Ya, sehingga kalau kita komparasi dengan populasi ternak nasional yang 34 juta sekian, kita itu share-nya 16,5% sendiri. Yang tadi, jadi ada sapi potong, sapi perah, kerbau dan sebagainya. Ini kenapa kami percaya diri bahwa Jawa Tengah memang nanti dan sejak kemarin, sekarang dan yang akan datang kita sebagai lumbung ternak nasional. Kita ya kalau kita lihat populasi seperti ini ya peringkat 1, 2 di bawah Jawa Timur dan sebagainya. Ya unda-undi dengan Jawa Timur. Ini kita lihat dari potensi ternak yang ada di Jawa Tengah. Ya. Baik, terima kasih Pak. Benar ya Pak ya, memang SDG paling banyak dan paling lengkap gitu paling Pak. Lengkap. Saya ketemu teman sebut gak ya? Salah satu provinsi Jawa Timur. Dia tanya, ternak lokalnya apa? Oh kalau kambing senduro. Begitu cerita domba, saya juga bingung jawabnya ternak lokalnya apa domba di sana ya. Nah ternyata di Jawa Tengah lebih lengkap ya Pak ya. Nah pertanyaannya sekarang malah Pak, kalau memang potensi populasi ternak dan juga SDGH-nya itu lengkap, menghasilkan produk peternakan, kira-kira produk peternakan yang dihasilkan itu bakal mencukupi atau tidak? Daging, susu, telur. Selain itu Pak, apa memang berdampak secara ekonomi Pak? Oke. Dan yang terakhir ini Pak, pertanyaan berikutnya. Terus peran strategisnya apa Pak bidang peternakan terhadap pembangunan nasional Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaannya berturut-turut. Jadi kalau kita lihat capaian produksi ternak Jawa Tengah, daging kita di tahun 2024 itu 930.000 ton. Ini terbesar kedua setelah Jawa Timur dengan kontribusi terhadap nasional 18,83%. Kemudian susu kita diproduksi 76.000 ton. Ini terbesar ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Barat dengan kontribusi terhadap nasional 9,4.
Kemudian yang berikutnya untuk telur kita produksinya sekitar 900.000 ton. Kita terbesar kedua setelah Jawa Timur dengan kontribusi kita 13,1%. Nah, kalau kita lihat potensi ekonominya, kita lihat yang skala besar saja. Sebagai contoh untuk daging sapi dan kerbau, ya. Transaksi ternak hidup kita setiap tahun itu tidak kurang dari 4 triliun. Sementara transaksi untuk produk ternaknya yang di masyarakat itu tidak kurang dari 13 triliun. Kemudian daging ayam ras, kita transaksi ternak hidupnya 14 triliun lebih, kemudian transaksi produk ternaknya 25 triliun lebih per tahun. Kemudian untuk telur ayam ras, ini transaksi ternak hidupnya lebih dari 19 triliun, kemudian untuk transaksi produksi ternaknya 27 triliun lebih. Nah, tentunya peran strategis peternakan tidak hanya sebagai sumber pangan saja. Kita lihat bahwa ternak itu di samping sebagai sumber protein hewani yang tidak tergantikan oleh sumber protein yang lain, tetapi juga berikutnya juga sumber atau bahan baku industri. Yang ketiga, penyediaan lapangan kerja. Ya. Kita tercatat sampai saat ini ada sekitar 2,2 juta penduduk Jawa Tengah yang menggantungkan hidupnya di sektor peternakan. Ya. Kemudian yang saat ini juga menjadi isu hangat bagaimana peran peternakan itu juga untuk penanganan stunting. Karena rata-rata anak-anak yang mengalami stunting itu memang asupan gizinya kurang, apalagi untuk protein hewaninya. Kemudian untuk pengentasan kemiskinan, ya ini juga salah satu yang kita kembangkan untuk sektor peternakan, termasuk Pak Ketua DPRD itu juga membagikan ternak ayam itu untuk pengentasan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah. Yang tidak kalah pentingnya adalah ternak itu sebagai sumber devisa negara yang sangat potensial, yang kita bisa ekspor ke negara-negara lain. Itu peran strateginya untuk peternakan, Mas Daud. Baik, berarti memang betul-betul bahwa kalau peternakan di Jawa Tengah itu dipelihara, dioptimumkan dengan baik, maka dia akan menjadi urip dengan baik, nguripi bukan masyarakat Jawa Tengah tok ya Pak ya, tapi juga secara nasional. Iya, betul. Tapi Pak, kalau saya kadang-kadang dengar dari masyarakat peternak itu Pak, wah saya itu hanya sekedar tabungan Mas, saya itu hanya hidup saya yang penting apa adanya sekarang ini. Nah, lah wong lagi seneng-seneng beli sapi tiba-tiba kena PMK, lato-lato dan berbagai macam yang lain. Pertanyaannya Pak, Bapak yakin Pak tantangan dan strategi untuk mewujudkan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan itu yang berdaya saing pasti bisa terwujud ya Pak? Harus yakin, karena kita punya potensi yang luar biasa di Jawa Tengah. Memang ada beberapa tantangan. Jadi kalau untuk perunggasan, saya kira industri perunggasan Jawa Tengah luar biasa. Jadi produksi telur dan daging ayam ras kita itu sudah surplus, sehingga kita bisa memberikan kontribusi terhadap nasional. Nah, cuma untuk di ternak ruminansia kecil besar itu memang kita masih menghadapi terkait dengan tantangan untuk penyediaan bibit dan benih ternak yang berkualitas. Kemudian yang memang sampaikan oleh Mas Daud tadi, kita Jawa Tengah itu di lintasan antara Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat DIY. Pelintasan lalu lintas juga menjadi konsen karena adanya penyakit hewan menular strategis yang ada di sana. Ya. Kemudian juga terkait dengan peningkatan keamanan pangan hewani. Ini mungkin nanti kaitannya juga nanti makan bergizi gratis. Tidak mungkin kita memberikan asupan gizi kepada masyarakat yang kualitas protein hewannya tidak dijaga dengan baik. Ya. Jadi kalau sumber daya yang kita miliki luar biasa, kita di samping punya yang peternak 2,2 juta, kita juga punya petugas-petugas teknis, medik, paramedik, vaksinasi, kemudian inseminator, pengawas mutu bibit, dan kita juga punya pasar hewan, RPH, pusat kesehatan hewan, dan sebagainya. Ini potensi kita untuk nanti mencapai Jawa Tengah sebagai lumbung ternak nasional. Ya. Wah, berarti udah siap betul ya Pak ya, untuk membentuk ternak Jateng urip lan nguripi. Harus siap dan yakin bisa. Yang tentunya itu nanti juga akan mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.
Ya Pak ya, gimana beliau pengennya ngopeni dan ngelakoni. Ngopeni itu yang sebetulnya identik dengan kita tadi urip lan nguripi juga ya. Jadi kita juga ngopeni ternak kan juga kita ngelakoni sebagai insan peternakan juga bagaimana pembinaan kepada peternak-peternak kita sehingga ternak yang dihasilkan itu ternak berkualitas menghasilkan produk yang berkualitas. Artinya ketika itu nanti betul-betul Teja Ungu itu terwujud, maka produk lokal Indonesia ada harusnya mendorong penurunan jumlah impor. Betul ya Pak ya? Harapan kita seperti itu. Iya. Ya. Sehingga betul-betul nanti kalau bicara makan bergizi gratis, itu kalau bisa produk-produk lokal ya Pak ya? Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk industri peternakan, ini juga dari Perunggasan, Pak Robi rawuh, kemudian Pak Sofyan juga rawuh. Kita untuk produksi yang daging sama ayam ras kita sudah surplus. Dengan satuan anggaran makan bergizi gratis 15.000, saya melihat bahwa yang nanti potensi sebagai sumber protein hewani itu yang bisa masuk dengan satuan biaya adalah daging sama telur ayam ras. Tanpa mengecilkan ada potensi-potensi yang lain. Kita juga ada ruminansa kecil, kemudian juga ada aneka ternak termasuk kelinci dan sebagainya sebagai sumber-sumber protein hewani yang potensial. Seperti itu Mas Daud. Baik, nah ini pertanyaan terakhir untuk Bapak ini, betul-betul terakhir ini Pak. Ya, jadi kalau menurut Bapak isu strategis peternakan dan kesehatan hewan yang ada di Jawa Tengah itu apa? Dan sekarang monggo Pak disampaikan renstra dan renjanya. Baik, terima kasih. Kesehatan hewan. Silakan Pak. Ada beberapa isu strategis kita di pembangunan peternakan di Jawa Tengah. Yang pertama adalah memang produktivitas dan populasi ternak yang belum optimal tadi. Jadi ini yang upaya kita, bagaimana kita memperbaiki melalui good breeding, good feeding, kemudian penanganan kesehatan hewan sehingga nanti produktivitas ternak itu bisa ditingkatkan sesuai dengan kapasitas kemampuan genetiknya. Kemudian kita yang tadi sampaikan masih adanya ancaman penyakit hewan menular strategis. Ada penyakit hewan yang memang hanya ditularkan dari bahan-bahan dari ternak, ini harus kita antisipasi. Kemudian juga belum upayanya untuk pelindungan masyarakat dengan peningkatan jaminan keamanan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal. Ya, yang nanti akan masuk untuk penyediaan sumber protein untuk makan bergizi gratis. Kemudian memang kita masih mengakui masih adanya rendahnya daya saing produk hewan, jadi perlu bagaimana kita nanti meningkatkan nilai tambahnya, kemudian sarana prasarana harus kita tingkatkan. Kemudian yang sekarang lagi hangat bahwa Jawa Tengah nanti akan memberikan makan bergizi gratis untuk 9 juta orang dari anak TK sampai SMA, madrasah, pondok pesantren, kemudian ibu hamil dan ibu menyusui. Ibu hamil ya Pak? Ibu hamil. Ya. Ibu hamil dan juga ibu menyusui. Jadi kalau misalnya 9 juta protein hewani yang diberikan adalah telur, berarti setiap hari harus menyediakan 9 juta butir. Kemudian kalau daging ayam misalnya setiap orang itu 200 gram, satu hari itu setidaknya harus tersedia 1.500 ton daging ayam yang untuk menyediakan protein hewani untuk makan bergizi. Ya. Kemudian memang ini ada kemarin ya mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita, walaupun kemarin Pak Presiden menyampaikan buka keran impor yang seluas-luasnya. Harus kita antisipasi. Memang mungkin dalam jangka pendek ini nanti akan berdampak terhadap daya saing dari para peternak kita, tetapi jangka panjang harapan kami adalah menyadarkan para peternak di Jawa Tengah bagaimana nanti bisa memperbaiki sistem manajemen peliharaan sehingga dapat efisien efektif sehingga harganya bisa bersaing dengan produk-produk impor seperti itu. Jadi itu isu strategis yang ada. Kemudian mohon izin kami menyampaikan terkait dengan tujuan sasaran indikator renstra kami untuk tahun 2025 sampai 2029. Jadi yang pertama adalah kita adalah untuk meningkatkan pertumbuhan produk domestik bruto sektor peternakan. Yang mana untuk laju pertumbuhan PDRB kita dasarkan pada atas dasar harga konstan. Ini dengan target kinerjanya 1-2% per tahun dengan hasil akhirnya adalah 2%. Kemudian juga terwujudnya untuk produksi hasil peternakan tadi, ada produksi daging, produksi susu dan produksi telur.
Yang mana hasil akhirnya seperti kami sampaikan tadi, untuk produksi daging itu 956.000 ton, kemudian produksi susu 81.000 ton, dan produksi telur 976.000 ton. Kemudian kita juga ingin, karena biar produk ternak itu tidak hanya dijual mentah tetapi juga memiliki tambah, sehingga memang di situ juga bagaimana kita upaya kita untuk meningkatkan nilai tambah produk peternakan. Ya, ini target kita 5,4%. Kemudian untuk kita sebagai birokrasi kita juga ada target untuk meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis. Jadi di situ ada indeks reformasi birokrasi perangkat daerah dengan skor 76 targetnya, tapi mudah-mudahan terlampaui. Kemudian indeks manajemen risiko daerah ini 3,22, dan kebetulan kemarin kita mendapatkan peringkat 2 dibandingkan OPD yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kita kalah. Tangan dulu. Ya. Iya. 2 tahun berturut-turut kita mendapatkan peringkat 3, kemudian kemarin meningkat jadi peringkat 2, kalah dengan rumah sakit yang mereka sudah sangat cermat untuk penerapan manajemen risiko kita. Kemudian untuk indeks kepuasan masyarakat kita nanti di skor 84 dan kiranya juga akan tercapai. Kemudian beberapa program prioritas gubernur yang ada, yaitu bagaimana nanti meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal, Juleha. Kami juga mengundang ini dari teman-teman dari komunitas Juleha. Kebetulan kami di Dinas Peternakan ini sebagai tempat pelatihan dan tempat uji kompetensi Juleha, pelatihan Juleha. Juleha kalau boleh saya tambahkan Juleha manis, juru sembelih halal, aman dan higienis. Ya, ini juga sejalan juga. Tahan dulu Bapak Ibu. Ya, sejalan juga, karena untuk nanti daging-daging yang dihasilkan untuk makan bergizi gratis itu juga harus berasal dari RPU yang sudah memiliki juru sembelih halal. Kemudian juga nanti sudah ada diterapkan nomor kontrol veteriner, termasuk nanti dari sisi kehalalannya. Karena mayoritas penduduk kita itu adalah masyarakat muslim, harus dijaga dari sisi kehalalan produknya. Kemudian juga untuk penyediaan benih berkualitas. Kita di Jawa Tengah juga punya UPT, punya balai, termasuk Balai Inseminasi Buatan. Jadi BIP kita yang ada di Ungaran itu menjadi Balai Inseminasi Buatan terbaik yang dibanding dengan 16 BIP yang ada di Tepuk Indonesia. tangan dulu Bapak Ibu. Yeah. BIPD terbaik Indonesia. Ya, sampai ini kita juga sudah mendapatkan penghargaan, dan tentunya kami juga mohon dukungan dari teman-teman kabupaten kota untuk menggunakan, memanfaatkan produk-produk dari Balai Inseminasi Buatan. Kemudian nanti kita juga ada pemetaan potensi bibit ternak yang tadi kita ada 11 SDGH yang harus kita kembangkan terus. Kemudian juga bagaimana nanti kita ternak-ternak itu juga nanti untuk menjaga kualitasnya kita keluarkan, kalau belum ada sertifikatnya melalui surat keterangan layak bibit. Jadi menjamin ternak yang beredar di masyarakat itu nanti bisa terjamin kualitasnya. Seperti itu. Kemudian untuk pengembangan kawasan sentra peternakan lokal, itu juga harus kita kembangkan dengan beberapa target, termasuk pelatihan-pelatihan nanti kita kembangkan untuk bagaimana kita menyiapkan SDM peternakan itu untuk meningkatkan di samping pengetahuannya, kemudian keterampilan dan sikap dari para peternak yang ada di Jawa Tengah. Kemudian untuk peningkatan kapasitas pelaku usaha untuk nilai tambah dan sebagainya juga kita kembangkan melalui pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Kita ada sekolah usaha peternakan rakyat Supra, yang mana kita pelatihannya tidak di kelas, tetapi kita mendekatkan kepada para peternak-peternak yang ada di Jawa Tengah. Saya kira itu. Kemudian penjaminan kualitas pakan. Penjaminan kualitas pakan kita dorong untuk menjamin bahwa pakan yang beredar di masyarakat itu harus memang sesuai dengan kualitas yang sudah kita tetapkan. Tidak boleh sembarangan kita menghasilkan pakan kemudian kita edarkan tanpa ada nanti pedoman cara pembuatan pakan yang baik dan benar dan sebagainya, kemudian NPP dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana nanti kita pengendalian dan pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis. Ini yang benar-benar harus kita antisipasi dengan baik.
Karena kita berkaca dari kondisi yang kemarin dengan penyakit PMK, LSD itu kerugiannya cukup besar. Ya, kerugian ekonominya cukup besar, nominalnya cukup besar. Di samping itu juga bagaimana nanti kita jangan sampai nanti terjadi penularan yang penyakit zoonosis itu dari ternak ke manusia. Baik, terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu untuk Bapak PLT, Kepala Dinas. Luar biasa, sangat menginspirasi Pak. Dan itu membuat harusnya mahasiswa saya itu semangat lagi Pak. Calon-calon sarjana peternakan itu harus bisa membuat ternak jateng itu urip lan nguripi betul-betul. Meningkatkan produktivitas mereka. Begitu ya Pak ya. Sehingga prinsipnya Pak sekarang Pak, berikan closing statement Pak. Bagaimana kesiapan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mewujudkan visi kepemimpinan Gubernur Pak? Ya, dengan konsepsi Bapak Gubernur ngopeni dan ngelakoni dan kita terjemahkan di subsektor peternakan dengan urip lan nguripi. Kita punya potensi, kita punya sumber daya, dan kita punya semangat juang untuk mewujudkan sehingga ternak di Jawa Tengah itu benar-benar ternaknya bisa urip dengan baik dan nguripi kepada peternak dan juga kepada masyarakat Jawa Tengah maupun masyarakat di sekitarnya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bersatu padu dengan pemerintah pusat, provinsi, dengan kabupaten, kota, termasuk dengan para stakeholder yang mendukung kita sebagai pelaku-pelaku usaha, asosiasi-asosiasi para peternak yang luar biasa ini, kita menjadi satu kesatuan untuk bagaimana kita bisa mewujudkan ternak jateng urip lan nguripi tersebut. Demikian, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Haryanta. Baik, Bapak sekarang saya mau izin geser ya Pak ya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta forum organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah. Sekarang saya akan berdiskusi dengan Bapak Pimpinan Legislator Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ketua DPRD. Bunyi mboten Pak? Mohon izin saya tukar Pak. Nyuwun sewu. Iya. Baik, Pak. Sugeng enjang ya Pak ya, semangat pagi Pak ya. Oke, selamat pagi. Iya, buat saya selalu pagi soalnya Oh Pak. iya. Iya, harus selalu semangat. Nah, menanggapi Pak, penyampaian rancangan strategis dan rencana kerja dari Pak PLT Kepala Dinas tadi yang tentunya mewakili Dinas Peternakan dan Provinsi Jawa Tengah. Pertanyaan saya pertama simpel Pak. Menurut Bapak, apakah memang Provinsi Jawa Tengah itu potensial jadi lumbung ternak nasional Bapak? Monggo Pak. Secara data yang ada, kita kan harus mempercayai data. Kalau data memang di Jawa Tengah ini potensinya hanya kalah di Jawa Timur. Masalah beras, masalah ternak juga begitu. Jadi kalau potensi yang ada, data yang ada memang begitu. Tinggal sekarang ini yang perlu diperhatikan bahwa orang sebenarnya beternak, bertanam itu senang, ya kan? Punya hobi, ya. Apa itu burung, apa itu ayam, apa itu kalau bertanam juga apa itu buah dan sebagainya. Dan itu mesti akan dikembangkan bagaimana supaya itu bisa menghidupi. Kalau orang Jawa mengatakan bahwa ini rojo koyo ini, ya kan? Rojo koyo. Orang punya kambing, punya sapi, apa ada itu rojo koyo itu celengan. Ini yang harus diperhatikan. Jadi intinya kalau kita melihat dari tahun ke tahun, potensi beternak bertani akan semakin turun. Ini nyalah ke siapa, kan begitu mestinya. Coba sekarang SMK, SMP pertanian udah nggak ada. Padahal itu yang akan diproduksi untuk kalau kita SMK ya kan, produksi untuk petani yang di bawah. Kalau sudah sarjana nggak mau ke sawah Pak. Iya betul Pak. Iya kan. Sekarang lah itu yang harus diperhatikan. Potensinya akan semakin turun kalau kita melihat juga semakin turun data-datanya. SMK juga nggak ada, sekarang beralih ya akan mengikuti kapitalisme, sekolah cari yang dapat murid dong. Kalau ini kan pertanian sudah tutup semua, itu zaman saya masih ada.
peternakan apalagi. Maka itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah ini, bagaimana menghadapi ini supaya beternak itu intinya cucuk tahu nggak Pak? Ya. Intinya itu bisa menghidupi minimal sama dengan UMR. Nah, coba dihitung itu. Orang bertani, beternak seharusnya dinas atau pemerintah juga menghitung seperti itu. Karena potensinya sudah nggak ada, orang inginnya jadi pegawai negeri kan. Lala yang bertani siapa, ke pabrik mereka, karena di situ sudah mendapatkan apa yang menjadi harapan bisa hidup secara apa itu, mempunyai kebutuhan hidup minimal. Iya. Ya, Pak. Itu kira-kira yang harus kita perhatikan. Ya, berarti potensi ya Pak ya untuk mengembangkan lumbung Potensi. ternak nasional. Lah pertanyaannya Pak, kalau kita bicara lumbung ternak nasional itu kan berarti kerjaan besar itu Pak. Nah saya mau fokus pada penguatan kelembagaan dinas Pak. Kira-kira menurut Bapak apakah menjadi sebuah hal yang sangat penting ketika sesuatu yang target besar lumbung ternak nasional ini, Jawa Tengah itu betul-betul memfokuskan adanya pengelolaan penguatan kelembagaan pada satu titik, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ya, ini kelihatannya pesenan ini ya. Karena saya tahu ini teman-teman Dinas Peternakan pada gelisah karena ini ada Perda SOTK. Fakultas Peternakannya juga gelisah ini Pak. SOTK-nya sudah dipansuskan di DPRD, Raperda SOTK, salah satunya penggabungan antara, kita ngomongin sekalian aja, antara pertanian dan peternakan. Ini masih dalam pembahasan. Mudah-mudahan kalau menjadi visi misi Pak Gubernur ini, tentunya kalau Dinas Peternakan dan Pertanian digabung, tentunya akan semangatnya akan berkurang. Ini dalam rangka kita hanya bisa memberikan masukan karena ini visi misi. Kalau visi misi tidak sesuai dengan SOTK, dan ini sekarang baru tahap pembahasan di Pansus SOTK, dan mudah-mudahan kami berharap mudah-mudahan ini ada titik-titik yang harus bisa diperhitungkan karena melihat potensi Jawa Tengah yang luar biasa. Visi misi Presiden juga swasembada pangan, dan sektor itu ada di peternakan dan di pertanian. Tentunya akan, kalau ini nanti digabung, eselon 3-nya nih yang agak pusing nanti kan. Eselon 3-nya nanti kan jadi tambah ini kan. Nah, ini tentunya akan menjadi salah satu kabit ya, yang nanti akan ada yang pindah ke dinas lain, dan ini mau ditunggu karena ini baru proses pembahasan. Yang jelas sebuah pekerjaan besar dengan target lumbung ternak nasional pastinya harusnya lebih difokuskan. Ya, gitu karena di dalamnya kemarin itu PMK yang tahap kedua ini pemerintah tidak fokus sama sekali. Kasihan itu petaninya, ya, peternaknya kasihan mereka dengan mandiri. Kalau PMK yang pertama itu kita sudah siapkan anggarannya. Kemarin kelihatannya baik provinsi maupun kabupaten tidak menyiapkan anggaran untuk vaksinnya, sehingga banyak itu kasihan sekali. PMK yang tahap kedua kemarin sifatnya juga ganas dan itu banyak tidak tertolong. Baik. Jadi yang harus diperhatikan begitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya garis bawahi bahwa Jawa Tengah itu layak jadi lumbung ternak nasional. Oh iya, sekarang sudah lumbung Pak, ya? kita baik pertanian maupun peternakan sudah surplus. Iya. Kita jangan surplus, yang utama adalah memproduksi sebanyak-banyaknya karena kebutuhan di daerah lain juga perlu sokongan dari Jawa Tengah, sehingga di samping surplus juga petani peternak harus sejahtera, itu yang utama. Kalau cuma surplus saja, sejak dulu sudah surplus kita karena potensi yang ada, dan penduduknya kita kan juga cuma sekitar 33 juta. Ya, itu yang utama adalah bagaimana menjadi lumbung pangan dan peternak dan petaninya sejahtera. Nanti akan dibahas itu teman-teman anggota Komisi B yang lebih concern di sana, dan mereka adalah pelaku-pelaku peternak dan petani yang luar biasa. Baik, gitu. Terima kasih Pak.
Nah, Ya, tepuk saya tangan juga dulu, Pak. mohon maaf karena saya tidak bisa nunggui hari ini karena ada acara di kantor DPRD. Mudah-mudahan forum ini akan memberikan semangat, memberikan kemampuan ke depan bagaimana tidak hanya surplus, sekarang sudah surplus, tapi bagaimana memberikan kontribusi kepada masyarakat bisa sejahtera dan mandiri. Ya, dan Gimana, memenuhi kebutuhan Nun? nasional gitu ya Pak Iya. ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk Pak Haji Sumanto. Baik, sekarang saya berpindah ke online gitu ya. Ije, monggo Pak. Ije. Baik, sugeng semangat pagi Pak Zainuddin. Selamat pagi menjelang Ije. siang. Baik, saya ini mau langsung bertanya ke Bapak. Pertanyaannya simpel Ya. aja Pak. Jawa Tengah lumbung ternak nasional. Pemerintah Indonesia punya program makan bergizi gratis, Pak. Menurut Ya. Bapak, apakah potensi yang ada di peternakan Jawa Tengah ini akan mampu mendukung MBG pemerintahan Bapak Prabowo? Monggo, Pak. Ya, kalau dari data-data yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, memang sangat memungkinkan untuk mendorong MBG di Jawa Tengah. Tapi bicara kita hari ini, bicara tentang MBG ini kan masih abu-abu. Ya. Di sampai hari ini, misalkan peternak di Jawa Tengah ini nanti diminta untuk menjadi salah satu supplier ya untuk kebutuhan MBG, saya pikir bisa clear. Hanya persoalannya hari ini kan masih abu-abu, tidak bisa serentak, hanya beberapa titik percontohan kan begitu. Kalau tentang potensinya, sudah dipaparkan kita surplus, telur surplus, unggas surplus dan sebagainya. Saya pikir begitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi nanti ketika semuanya menjadi tidak abu-abu lagi, harapannya lumbung ternak nasional ini terpenuhi dari Jawa Tengah, begitu ya Pak ya? Ya, secara pribadi begini, jadi bicara peternakan itu memang sesuatu hal yang sangat enak. Kebetulan saya sendiri selaku pelaku, saya sudah jatuh bangkit lagi, mulai dari peternak bebek telur, bebek pedaging, unggas, dan sekarang saya mengambil satu keputusan yaitu ruminansia. Memang bicara peternakan itu sesuatu yang sangat menarik, Mas. Mahasiswa Panjenengan tuh seringkali saya tanya kalau PKL di tempat saya. Mereka tuh rata-rata cita-citanya pengen jadi PPL, tidak jadi peternak. Maka seringkali saya sampaikan, peternak itu adalah petempur. Apakah bisa didengar ya? Bisa Pak, Ya. jelas sekali. Peternak itu petempur, jadi segala sesuatunya belum jelas tapi harus ngopeni. Ternak itu kayak manusia, resiko terburuknya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap peternakan itu ada analisa usahanya. Ya, termasuk barang-barang ternak di kita itu kan mayoritas hasil inovasi dan kreativitas kawan-kawan. Adanya ras kali gesing, adanya ras senduro itu kan karena inovasinya bangsa kita. Kambing janam pari yang diambil dari India dikawinkan dengan kambing yang ada di kali gesing, yang ada di senduro akhirnya menjadi ras kali gesing. Kalau asli kambing kita itu kan kambing kacang. Pemerintah berintervensi ngambil kambing dari Australia ditaruh di Randum Blora sana menjadi kambing Jawa Randum. Kemudian banyak hal, termasuk ayam yang asli kita itu kan kecil-kecil. Tapi sekarang karena inovasi kreativitas agar mempercepat panen itu kan banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pertanyaannya sekarang hari ini yang dibutuhkan dari peternak itu adalah sebuah perlindungan dari pemerintah. Tadi disampaikan Pak Manto. Jadi ya tentang penyakit ternak ini sekarang mulai macam-macam ini. Ada PMK dan lain-lain lah. Ini butuhlah intervensi dari pemerintah untuk hadir di dalam peternak. Iya. Jadi juragan ternak ayam itu pun juga teratap hari ini. Karena memang begitu keadaannya. Nah, pemerintah itu kan tinggal mencatat, agak enak ya, nggak tahu rekosonya itu. Iya, Saya Pak. pikir itu Mas. Baik, terima kasih Pak Zainuddin. Kita berikan dulu aplaus untuk Pak Zainuddin. Baik, saya ke narasumber yang terakhir ini. Pertanyaan saya ke Pak Ari Santoso. Sugeng Enjang, semangat pagi Pak Ari.
Selamat pagi, harus semangat, Pak Moderator. Iya, semoga semangat selalu Pak Ari. Baik Pak Ari, Ya, dengar-dengar aktif juga sebagai peternak ya Pak Ari nggih? ya, alhamdulillah ini kecil-kecilan nih, Pak. Wah, Oke, peternak Pak. perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur betul ya Pak ya? Terus. Nah, Mbok sharing sedikit Pak, saya pengen dengar Pak sharingnya Bapak. Sebagai seorang peternak, peluang dan tantangan peternakan di Jawa Tengah ini menurut Bapak apa yang paling besar Pak? Monggo Pak Ari, waktunya. Ya, matur suwun, makasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Berbicara peluang untuk para peternak di wilayah Jawa Tengah sangat menentukan. Karena peluang besar bagi wilayah Jawa Tengah, bagi peternak itu sangat dominan karena masyarakat Jawa Tengah itu berumur hidup, bertahan hidup dengan bertani dan berternak, kan begitu. Apalagi kalau melihat kondisi wilayah kami di Kabupaten Wonogiri itu mayoritas itu petani dan beternak. Dan kebetulan di kecamatan kami itu ada beberapa kegiatan yang salah satunya juga hadir di kegiatan peternakan. Cuman mohon izin ini untuk eh, berbicara potensi untuk wilayah kami itu belum begitu baik potensi untuk peternakan karena wilayah kami, kabupaten kami untuk 5 tahun ke belakang ini tidak ada program peternakan. Adanya cuman suntik hewan gratis sak metenge kan ngoten Pak Kepala Dinas. Ya, Jadi inseminasi untuk buatan ya Pak ya. menanggapi potensi peternakan menika, kami mohon seluruh instansi pemerintah yang terkait, dinas yang terkait untuk memantau atau memberikan motivasi terhadap sedaya masyarakat yang berhubungan dengan peternakan menika. Jadi tantangan ke depan buat masyarakat peternak yang di Wonogiri ataupun di kabupaten lainnya, monggo kita saling berkolaborasi, tentunya dengan satu catatan kemarin apa yang disampaikan Pak Manto tadi dengan Pak Zainuddin sama terkait dengan penyakit mulut dan kuku. Itu kalau saya pantau khusus di Kabupaten Wonogiri kok sama sekali tidak ada actionnya ya, sehingga menyebabkan para peternak ataupun petani kecil bagi masyarakat Wonogiri ini kurang begitu puas dengan kehadiran pemerintah di masyarakat. Mau dari itu seluruh masyarakat Wonogiri mengharap kehadiran Dinas Peternakan dan Pertanian, bagaimana nantinya kalau suatu misal terjadi dan muncul lagi penyakit mulut dan kuku yang kalau ingin merebak di Kabupaten Wonogiri bisa teratasi. Baik. Paling tidak memberikan sekat-sekat ya, jalur dari Jawa Timur yang menuju ke Jawa Tengah. Karena dominan kalau penyakit mulut dan kuku ini asalnya berasal dari Jawa Timur, Pak Kepala Dinas. Baik Pak. Jadi sudilah kiranya Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian Provinsi harus bisa bersinergi dengan Kepala Dinas yang berada di kabupaten ataupun kabupaten lain. Baik. Terima Kemarin kasih. saya juga pernah mengadakan hearing di masing-masing kecamatan terkait dengan tantangan bagi peternak lokal di Kabupaten Wonogiri. Di situ kami melakukan bagaimana motivasi dan edukasi terhadap pemutusan mata rantai penyakit mulut dan kuku. Akan tetapi tidak cukup di situ aja Pak, karena mohon izin tidak hanya sebatas vaksin saja. Kalau hilirisasi, mobilisasi dari jalur Jawa Timur, dari Ponorogo, dari Magetan, dari Pacitan, kalau
terjadinya penyakit mulut dan kuku tidak segera dilakukan penyekatan oleh dinas, ya mohon izin. Kita kasihan dengan petani-petani dan peternak lokal sapi ataupun kambing yang berada di Kabupaten Ya, Wonogiri. intinya butuh Kemarin yang sebuah upaya sempat penyekatan terjadi, ya Pak ya. ya, Butuh ya, upaya benar. Kemarin penyekatan. yang sangat terjadi luar biasa itu di Bulukerto, di kecamatan kami ini, di Pasar Purwantoro itu. Eh, dari Pak Bupati sendiri sebenarnya sudah melakukan penutupan pasar ya, tapi namanya para petani sapi dan pedagang sapi itu kalau di wilayah kami itu sangat ngeyel, tidak ada edukasi atau pemahaman terhadap para pelaku sapi itu ya tepat terjadi di situ. Walaupun kita memberikan suatu motivasi dan edukasi terhadap pelaku-pelaku sapi ataupun jagal sapi, kalau dari pemerintah sendiri tidak mau turun hadir di lapangan, mohon izin, ini tidak akan terjadi keseimbangan antara kami yang ditugaskan di lembaga legislatif dengan warga masyarakat Kabupaten Wonogiri. Saya rasa begitu Pak, masukan dari Baik. kami Pak. Baik, terima kasih Pak Ari. Tepuk tangan dulu Ya, untuk Pak Ari iya, Santoso. Nggih. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekarang kita masuk ke dalam sesi diskusi. Kami diberikan sementara baru 10 menit Pak untuk yang masuk ke dalam tayangan. Nggih. Mohon izin saya buka satu penanya dulu. Mohon untuk bertanya langsung, untuk berdiskusi dan setelah itu langsung akan dijawab. Kami persilahkan. Nggih, nyuwun sewu, pojok belakang dulu. Nggih. Perkenalkan diri ya Mas ya. Cek. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Aryono Septa Nugroho. Saya saat ini adalah Ketua Asosiasi atau kerennya Presiden Republik Terwelu dari Magelang. Ada beberapa hal Pak Haryanta yang saya pengen curhat Pak. Jadi dalam peternakan itu salah satu kuncinya bukan cuma komoditasnya Pak, tapi SDM-nya. Saya menghadiri beberapa kali forum FGD dan prihatin saya pelaku peternakan itu banyak yang sudah sepuh-sepuh Pak. Bahkan yang paling muda itu masih di atas saya. Nah itu menjadi concern bagi saya untuk bagaimana mendevelop SDM-nya dari peternak. Nah bagaimana caranya untuk supaya peternak-peternak muda ini bisa kita bantu dapatkan untuk generasi selanjutnya. Kami sudah banyak melakukan Pak dengan event lomba kontes untuk kelinci. Terus kami juga sudah masuk ke perguruan tinggi dan beberapa juga ke SMA untuk masuk kelas inspirasi dengan motivasi bukan untuk mengajak mereka berternak awalnya, tapi adik-adik semua siapa yang pengen dapat tambahan uang atau untuk beli pulsa, untuk dapat jajan. Dari itu saya akan menggiring mereka untuk mau beternak apapun monggo silahkan, tapi dengan edukasi dan pendampingan saya pikir akan menghasilkan suatu hal yang baik, terutama untuk mendapatkan tambahan keuangan ekonomi. Nah, oleh karena itu kami mohon bantuannya Pak di 2026, apakah bisa kita berkolaborasi untuk membranding terutamanya untuk di kelinci supaya integrasi kelinci dari kulit, daging sebagai bagian dari ketahanan pangan dan menjadi program salah satu lumbung ternak nasional menjadi variannya, bisa kita berkolaborasi di 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Presiden Republik Terwelu. Oke, yang berikutnya saya beri kesempatan dulu. Ya, sebelahnya dulu, habis itu depan Mas. Sebelahnya, habis itu depan Bapak Topi. Terima kasih. Saya Anton dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali. Singkat saja Bapak, terkait dengan yang akan kami sampaikan, yaitu terkait beberapa waktu yang lalu adanya komitmen atau pernyataan dari Bapak Presiden kita terkait dengan kedepannya tidak ada pembatasan kuota impor. Berkaca dengan hal tersebut, bagaimana kita atau saya ingin mendapat masukan atau bagaimana kita harus menyikapi terkait dengan hal tersebut, karena kalau beberapa waktu yang lalu di Boyolali saja adanya gejolak harga susu yang turun karena adanya impor yang memang
lebih, dan kita tidak bisa pungkiri bahwa harga susu dari luar itu relatif lebih murah. Tadi disampaikan bahwa kita harus menyampaikan bagaimana hal tersebut bisa membangkitkan semangat peternak supaya bisa tetap bertahan apabila hal tersebut dilakukan. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Pak Anton. Terakhir dulu Mas, yang depan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Avianto dari HPDKI DPD Jawa Tengah. Saya hanya ingin ikut memberikan masukan terutama untuk pemerintah Jateng. Satu, untuk daging domba terutama yang impor mohon di stop. Sekali lagi mohon di import karena kita berpacu dengan harga pun kita nggak masuk, Pak. Karena baik yang upgear atau yang bagus itu pun nggak masuk, apalagi nanti dengan daging sapi lebih parah lagi. Jadi mohon muton terutama 100% di stop, Pak. Dengan segala alasan apapun karena kita hitung-hitungannya pun kita nggak masuk. Kedua, untuk susu kambing ini di Jawa Tengah melimpah, Pak. Mohon izin kalau bisa diikutkan program makan bergizi. Karena itu pun kalau dikalkulasi dengan harga ya yang itu kita bisa koordinasi satu untuk anak cukup 150 mili kalau untuk SD. Jadi itu tercukupi, mungkin bisa dikejar dengan sesuai harga. Mungkin masukan itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Pak Kurnia. Tepuk tangan untuk Pak Kurnia. Monggo Pak, langsung direspon saja Pak beberapa masukannya. Baik, terima kasih. Beberapa masukan tadi dari Mas Septa dari Republik Kelinci, kemudian Pak Anton dari Dinas Boyolali, dan juga Pak Roni, Ketua HPDKI Jawa Tengah. Jadi memang menjadi permasalahan bagi kita di Jawa Tengah, tidak hanya di subsektor peternakan, di pertanian dalam arti luas, memang banyak didominasi oleh generasi-generasi yang sudah berusia ya. Sedikit yang generasi-generasi milenial yang masuk menekuni untuk di pertanian dalam arti luas. Ini menjadi tantangan bagi kita, tentunya juga menjadi konsentran bagi kita, dan itu juga sudah dituangkan juga di salah satu program unggulan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, bagaimana menciptakan petani-petani milenial, termasuk di dalamnya adalah para peternak-peternak milenial. Dan tentunya saya banyak menaruh harap juga seperti nanti komunitas Republik Kelinci, Mas Septa dan kawan-kawan ini juga sudah mulai untuk teman-teman dari kambing domba, juga sudah banyak generasi-generasi muda yang sudah masuk di sana. Memang kuncinya bagaimana kita bisa memberikan gambar yang jelas bahwa peternakan itu juga memiliki potensi ekonomi yang luar biasa yang bisa kita kembangkan sebagai sumber penghasilan utama yang bisa digunakan untuk para generasi muda sebagai salah satu pilihan untuk pekerjaan. Ya, jadi beberapa kami sudah mencoba juga menampilkan profil-profil dari para peternak-peternak muda di Jawa Tengah untuk memberikan inspirasi kepada para peternak atau kaum muda untuk bisa menekuni peternakan. Karena potensinya luar biasa. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat, sementara kalau tidak diikuti dengan penyediaan produk peternakan, pasti harapan untuk mewujudkan generasi emas 2045 tidak akan tercapai. Ya, karena salah satu kuncinya adalah di subsektor peternakan sebagai sumber protein hewani. Itu yang pertama. Jadi saya setuju Mas Septa, nanti kita coba merancang bangun bagaimana kita bisa meningkatkan tidak hanya keterampilan tapi pengetahuan dan sikap dari generasi-generasi milenial untuk masuk di peternakan. Ya. Kemudian untuk Pak Anton, ya memang kita sempat dihadapkan suatu dilema dengan perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang mana akan stop impor untuk produk pertanian, tetapi statement terakhirnya kemarin akan membuka keran impor seluas-luasnya, termasuk yang kemarin langsung disampaikan adalah daging impor seluas-luasnya. Dan ini juga akan berdampak juga di
komunitas yang lain. Pak Roni sebelum ketemu saya sekitar sebulan yang lalu sudah mengeluh adanya ya daya kompetisinya yang memang tidak bisa kompetisi head to head dengan produk yang impor. Ya, selisihnya bisa sekitar sampai 40.000 per kilo. Ya, teman-teman bisa memasarkan dengan produk 120.000 per kilo. Sementara produk-produk daging dari luar negeri, domba bisa 80.000. Ya. Satu memang saya sampaikan tadi, memang mungkin dalam jangka menengah ini akan menjadi hantaman yang luar biasa. Mungkin juga nanti untuk MBG dan sebagainya pun juga kami juga berharap ini bisa menggerakkan peternak-peternak lokal, ya. Jangan sampai kemudian nanti diintervensi juga oleh kepentingan-kepentingan tertentu, malah nanti peternak-peternak lokal tidak mendapatkan porsi yang layak untuk bisa memberikan kontribusi di sana. Ya, ya. Kemudian memang kuncinya memang kita kayaknya harus kita benahi bagaimana kita manajemen usaha budidaya peternakan kita untuk mewujudkan peternakan yang efisien sehingga nanti bisa menekan biaya produksi. Memang bukan hal mudah, ya. Bukan hal mudah, apalagi kalau misalnya semuanya harus beli, pakan ternak harus beli, kemudian bibitnya dan sebagainya, impor dan sebagainya, itu pasti akan menambah komponen biaya. Nah, bagaimana nanti kuncinya kita bisa membuat ransum ternak yang murah, tersedia di lingkungan sekitar sehingga bisa menekan biaya produksi maupun biaya-biaya yang lain. Untuk obat-obatan kita juga bisa menggunakan yang ada di sekitar kita dan sebagainya. Jadi kuncinya bagaimana kita bisa menciptakan peternakan-peternakan yang efisien. Kami juga belum mendapatkan arahan yang secara jelas tindak lanjut dari statementnya Pak Presiden kemarin. Ya. Karena terus itu pasti akan menghantam untuk sektor pertanian dalam arti luas. Ya, tidak hanya peternakan, pertanian pun juga akan terhantam, misalnya beras dan sebagainya. Kalau nanti semuanya impor dan sebagainya, pasti produk pertanian kita akan kalah bersaing dalam jangka pendek. Tapi jangka pandang, saya melihat ada tantangan ke sana bagaimana nanti kita bisa mewujudkan usaha budidaya, usaha peternakan, pertanian itu secara efisien untuk nanti bisa bersaing dengan produk-produk yang luar. Karena memang sudah perdagangan bebas dan sebagainya, apalagi sudah seperti ini, ya seperti kita seperti head to head di ring tinju, sudah langsung berhadapan satu dengan yang lain dan sebagainya. Sementara kalau kita potensinya enggak ada, pasti kita akan kalah. Tapi harapan kami ke depan mudah-mudahan juga ada daya juang dari peternak-peternak milenial, termasuk nanti dari adik-adik mahasiswa juga punya passion di peternakan sehingga memiliki bekal yang cukup dengan teknologi yang baik, mewujudkan peternakannya yang potensial. Saya kira itu kunci yang atau kunci kita pembangunan peternakan ke depan, bagaimana kita bisa melibatkan generasi muda untuk pembangunan peternakan. Untuk kebijakan berikutnya kita nunggu bersama-sama. Ya. Terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk Pak PLT Kepala Dinas PKH. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mohon izin, mohon maaf, saya yakin ini diskusinya masih pengen banyak sekali. Mudah-mudahan nanti PKH bisa memberikan kesempatan diskusi yang lebih dalam ya Pak ya, dengan kegiatan-kegiatan ini. Nah, ini masih ada sedikit waktu sebelum saya tarik sebuah kesimpulan. Mohon izin Pak, ini saya sudah dipeseni jam 12 harus selesai sebenarnya. Mohon izin. Setelah ini nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin Pak Zainuddin bisa memberikan closing statement Pak Zainuddin. Jadi sedikit saja menanggapi dari Presiden Trowelu ya. Ya, jadi yang pertama memang para pemuda dan kelompok milenial ini memang menganggap bahwa beternak itu sesuatu yang sangat sulit dan bertele-tele. Dan sebenarnya iya, karena memang prosesnya beternak itu panjang bos. Jadi mau beternak kambing saja membutuhkan waktu hampir 1 tahun kalau itu breeding untuk menghasilkan sebuah peranaan. Sehingga hari ini testimoni saya, mahasiswa dari Undip, dari UNS, dari Brawijaya dan sebagainya yang sering ke kandang untuk PKL itu mayoritas kita tanya, Anda pengen nilai saja atau pengen tahu prosesnya beternak? Ternyata proses beternak itu produksinya luar biasa. Mulai dari ngresiki letong, serindil, kemudian masuk ke bank pakan, cari pakan, memberikan pakan ke bank kotoran, seterusnya. Maka hari ini tidak hanya melulu tentang peternakan, pertanian pun juga begitu.
prosesnya lama. Mungkin bahkan beternak pun kalau sapi, kalau belinya bibit itu bisa langsung kawin, itu butuh waktu 2 tahun bos untuk mendapatkan uangnya. Makanya kalau peternak itu kalau jantungnya tidak 4 ya bro itu. Kira-kira begitu. Makanya hari ini closing statement saya, kita mintalah dinas peternakan ini untuk mencobalah berkoordinasi dengan BUMN kita. Karena peternakan itu butuh permodalan. Dan tidak bisa lah kalau seperti dianggap seperti PNS yang harus tiap bulan membayar bunga ataupun angsuran. Peternak itu hariannya mengeluarkan, sampai panen baru punya duit. Makanya itulah dikoordinasikan agar ada program misalkan Yarnen, bayar panen. Jadi seperti peternak susu itu juga begitu, tiap hari harus memberikan makan. Kalau harus tiap bulan ngangsur juga tidak bisa. Ini contoh untuk memotivasi, karena beternak itu paling tidak 40% itu yang dibutuhkan adalah infrastruktur. Mau ngingu sapi 10 itu butuh 4 sapi untuk bikin kandangnya kan. Termasuk terwelu tadi kelinci. Kelinci kan tidak mungkin ditaruh kamar kan, harus ada infrastrukturnya terlebih dahulu. Saya pikir itu tentang impor, kita sama-sama khawatir juga lah. Kalau kita mau jadi anak soleh ya kita ambruk, kalau kita melawan kan juga susah. Tetapi kami sebagai legislasi insya Allah sepakat. Tolong impor ini dibatasi agar peternak-peternak kita ini bisa hidup. Kenapa susu mahal dan sebagainya di kita? Karena memang proses peternakan di kita memang prosesnya panjang. Saya pikir itu saja, Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Zainuddin. Tepuk tangan dulu untuk Pak Zainuddin. Monggo Pak Ari Santoso, singkat saja closing statement Pak. Silakan Pak. Ya, makasih. Terakhir dari kami, penutup dari kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami berharap sinergi yang sudah terjalin dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di sektor peternakan. Kami juga mengucapkan selamat dan semoga sukses dalam sebagai kegiatan dan program yang akan dijalankan. Mungkin dari itu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Ari Santoso, anggota Komisi B DPRD Jateng. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebenarnya mungkin bukan hanya Bapak. Oh, nggih, monggo Pak. Saya sudah diberi izin sama Pak Kadis. Nggih, mohon izin. Bukan pesanan Pak, mumpung ada Bapak DPR gitu nggih. Jadi kalau tadi disampaikan fokus mengembangkan peternakan ini jadi lumbung pangan nasional, kami merasakan kalau bisa jangan digabung Pak dinasnya. Iya. Nggih, ini bukan tangan dulu dong. Iya. Kami dari Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora. 6 bidang Pak. Begitu rekosonya kita mengurusi urusan yang luar biasa banyak dengan anggota yang banyak. Kalau bisa jangan digabung dinasnya Pak. Baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak dari Dinas Kabupaten Blora. Saya garis bawahi Pak DPR di Jateng, pesannya adalah jangan digabung Pak. Kalau nggak fokus nanti kerjanya nggak jadi lumbung ternak nasional, susah Pak, begitu. Ya. Mohon bantuannya nggih Pak, anggota Komisi B DPR. Monggo Pak, silakan. Secara kebetulan saya masuk menjadi anggota Pansus ya, Pansus SOTK. Kita tahu bahwa pemerintah daerah itu memiliki 18 urusan wajib dan 6 urusan pilihan. Salah satu urusan pilihannya adalah masalah pertanian. Secara pribadi saya sepakat karena scoring dan beban kerja di peternakan, pertanian itu melebihi dari dinas-dinas yang lain. Maka saya secara pribadi, insya Allah kita perjuangkan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Zainuddin. Ya. Ngurusi pertanian itu banyak, mbako, padi, kolowija dan sebagainya. Ternak itu yang diurusi kewannya banyak itu. Makanya beban kerjanya saya pikir untuk menuju swasembada ternak atau pangan itu harus bisa biar menjadi lumbung pangan nasional di Jawa Tengah. Amin. Saya kira itu aja. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Pak Zainuddin. Mohon dibantu dan diupayakan Pak Zainuddin. Kami yang dari Fakultas Peternakan juga khawatir ini Pak kalau digabung-gabung itu Pak. Baik. Mungkin Pak Ari Santoso ada tanggapan? Kebetulan juga Komisi B. Enggak, sudah Pak. Baik, kalau sudah tidak ada, kami mohon izin untuk gimana Pak?
Baik Pak, baik Pak, mohon izin ini saya akan menutup kegiatan ini dan menyimpulkan untuk hasil diskusi hari ini. Jadi yang pertama bahwa Jawa Tengah itu memiliki potensi besar dalam sektor peternakan dan ketahanan pangan nasional terutama untuk populasi ternak yang masuk di 3 besar. Yang kedua, bahwa produk ternak Jawa Tengah berperan strategis dalam menyediakan pangan asal hewan, baik untuk masyarakat Jawa Tengah, bahkan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita sama-sama berharap bahwa peningkatan produktivitas dan populasi, peningkatan biosecurity untuk menghadapi ancaman penyakit, hewan menular, penyediaan pangan asuh, peningkatan daya saing produk hewan, dan peningkatan sarpras peternakan sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi usaha peternakan dan produksi pangan. Dan yang terakhir yaitu penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan di organisasi perangkat daerah yang membidangi peternakan dan keswan itu harus didorong untuk bisa menjamin sebagai lumbung pakan ternak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mohon izin Bapak-Bapak. Nanti, baik, monggo kalau saya diberi kesempatan untuk bisa Pak Roni mau menambahkan Pak. Oke. Silakan Pak. Terima kasih Pak Daud. Jadi kalau ditanya soal penggabungan, kan tadi ada usulan penggabungan. Saya setuju digabung, tetapi bukan 2 Pak. Banyak kementerian yang tergabung dengan harus disinergikan jadi 1. Contohnya Pak, Kementerian Perdagangan yang menentukan nilai jual kami. Sekarang ditangani Bappenas, itu harus digabung Pak. Karena kami mengalami kerugian, Kementerian Pertanian tidak bisa berkutik apa-apa Pak. Terus Kementerian Keuangan juga digabung Pak. Kami dijanjikan pembayaran 10 hari, ternyata sampai 9 bulan. Kalau diperlukan, Bapak bisa kami buktikan itu. Nah, ini kendala-kendala ini masing-masing ada di masing-masing kementerian. Jadi kalau digabungkan setuju Pak, tapi semuanya, jangan hanya jadi pertanian. Ya, Pak, ya, karena ini tidak menyelesaikan masalah Pak. Tapi kalau hanya Kementerian Pertanian dan Kementerian Peternakan, ya saya terus terang jujur menolak Pak. Baik. Ya, karena ini tidak menyelesaikan masalah Pak. Dan tolong digarisbawahi bahwa peternakan ayam petelur saat ini sangat-sangat amat sangat-sangat menderita. Ini tidak pernah terungkap Pak. Apa diperlukan peternak-peternak UMKM berbondong-bondong ke istana atau ke anggota DPR, nanti anarkis lagi Pak, demo. Monggo silakan. Terima kasih Pak. Baik. Ada respon Pak? Yang jelas yang saya garis bawahi adalah kebutuhannya adalah sinergitas antara kementerian. Begitu ya Pak ya? Bukan hanya asal penggabungan dengan tujuan khusus. Betul ya Pak ya? Artinya kalau mau digabung, gabung sekalian aja gitu ya, biar sinergi gitu Pak ya. Nah, artinya kalau memang hanya pertanian dan peternakan Bapak nggak sepakat gitu kan? Iya, karena tetap nggak sinergi, gitu Pak ya. Baik, monggo ada respon. Iya, ini sesuatu yang sangat menggelitik Pak. Kalau kementeriannya nanti gabung jadi Kementerian Merah Putih, nanti di Jawa Tengah jangan-jangan nanti jadi Dinas Merah Putih. Semua dinas dilebur jadi satu biar tidak ada saling silang dan sebagainya seperti itu. Tapi esensinya bagaimana bukan kami untuk misalnya untuk menolak, gubernur punya policy dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat dari kapasitas tupoksi dan sebagainya mungkin juga harus dilihat di sana ada aturan-aturan juga di Permentan bahwa ada scoringnya dan sebagainya. Bagaimana pembentukan OPD dan sebagainya itu ada aturan dan sebagainya. Sehingga harapan kami kalau misalkan itu nanti harus digabung dan sebagainya untuk dipastikan bahwa ini tidak akan mengurangi tupoksi kewenangan kami ya. Karena memang banyak hal yang memang spesifik ada di peternakan ya, termasuk
ada beberapa penyakit yang memang hanya muncul dari bahan-bahan ternak, yang itu akan bisa berdampak pada kesehatan masyarakat. Kalau kita bicara masalah One Health dan sebagainya, ada interaksi yang luar biasa. Bagaimana kalau Jawa Tengah yang dengan populasi 37 juta, kemudian ada potensi ternak dan sebagainya, kemudian ada wabah penyakit dan sebagainya yang tidak bisa terkontrol, tentunya investasi ke Jawa Tengah tidak akan masuk. Investasi juga tidak akan masuk ke Jawa Tengah. Mereka juga akan menghitung risiko. Kalau misalnya investasi, kita sudah ditetapkan 2 PSN, 1 sapi perah di Brebes, 1 PSN di Blora. Kalau kemudian PMK tidak tertangani dan sebagainya, ya mungkin juga investor-investor yang sudah daftar itu tidak akan masuk ke Jawa Tengah. Tidak ada jaminan untuk keamanan ternak, kesehatan ternak, masuk nanti ternaknya kena penyakit, rugi dan sebagainya, siapa yang akan bertanggung jawab seperti ini. Jadi kalau kami tolong dipastikan bahwa apapun yang nanti diputuskan oleh Bapak Gubernur terkait dengan struktur organisasi perangkat daerah, ya tentunya bagaimana kita memastikan semua fungsi-fungsi berjalan sesuai dengan kewenangan. Seperti itu Mas Daud. Ya, terima kasih, ini luar biasa support juga dari teman-teman juga dari legislatif yang baik, ada. Terima kasih. Sepakat. Terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Haryanta. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, ini support luar biasa dari legislatif, tidak hanya eksekutif tapi dari pelaku usaha dan asosiasi mendukung. Bagaimana harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya, dan tupoksi itu jangan dikurangi karena akan berdampak terhadap masyarakat kita. Mungkin begitu saja yang bisa kami sampaikan untuk menutup acara ini, dan demikian kaitan talk show Teja Ungu Ternak Jateng Urip lan Nguripi. Di hari ini saya Daud Samsudewa sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan ataupun tingkah laku saya. Kita berikan sekali lagi aplaus untuk Pak Haryanta. Teja Ungu, Teja Ungu, Ternak Jateng Urip lan Nguripi.